Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Guntur Saliksa Utama, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Kali ini, saya akan menganalisis dan merefleksi hasil wawancara saya terhadap 3 kepala sekolah, yaitu yang pertama, ada Ibu Yayu Kundari Ningtyah SPD MPD, Kepala Sekolah dari SDN Kebonsari 1 Tuban, yaitu sekolah tempat saya mengajar. Yang kedua, ada Bapak Ahmad Sugiantoro SPD, Kepala Sekolah dari SDN Jadi 3 Kecamatan Semanding. Yang ketiga, ada Bapak Muhammad Andi SPD, Kepala Sekolah dari SDN Gesikan 2 Kecamatan Grabakan, merangkap dengan SDN Banyubang Kecamatan Grabakan. Wawancara saya terhadap beliau-beliau bertiga ini sangat luar biasa sekali. Banyak ilmu yang saya dapatkan dari beliau bertiga ini. Wawancara saya mengenai pengambilan keputusan yang beliau-beliau ambil ini, dari hasil wawancara saya, beliau-beliau bertiga ini memutuskan suatu permasalahan sudah sesuai dengan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Yaitu beliau-beliau bertiga ini selalu melihat nilai-nilai yang bertentangan di dalam permasalahan tersebut. Apa nilai-nilai yang bertentangan di sana? Kemudian beliau-beliau bertiga juga selalu melihat siapa saja yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Yang ketiga, selalu mencari fakta-fakta. Bahkan untuk mencari fakta, menggali fakta tidak hanya bersumber dari satu orang, tetapi menggali faktanya dari berbagai sumber sehingga fakta yang diperoleh itu valid. Yang keempat, beliau selalu menguji permasalahan itu benar atau salah. Jika nantinya dari pengujian benar atau salah itu terdapat kasus di mana benar lawan benar, maka disitulah kasus dilema etika, yang mana nanti di langkah kelimanya beliaunya menentukan paradigma yang akan diambil. Ada 4 paradigma, yaitu paradigma individu melawan kelompok, keadilan melawan rasa kasihan, kebenaran melawan kesetiaan, jangka pendek melawan jangka panjang. Dan ini paradigma ini walaupun tidak disebutkan secara langsung oleh beliau-beliaunya itu, tetapi dari cerita saat wawancara tersebut bisa saya ambil kesimpulan bahwa beliau-beliaunya itu juga ke arah sana, yaitu paradigma apa yang digunakan dalam pengambilan keputusan tersebut. Kemudian langkah yang ke-6, menentukan prinsip apa yang digunakan di dalam untuk mengambil keputusan tersebut. Ada 3 prinsip yang bisa dipilih, yaitu prinsip berbasis rasa peduli, prinsip berbasis hasil akhir, dan prinsip yang berbasis peraturan. Yang kemudian ada investigasi opsi trilema yang beliau-beliau ini terapkan untuk menggali lagi apakah di antara pilihan-pilihan yang sudah ditentukan tadi, apakah nanti akan muncul suatu ide solusi yang lebih kreatif lagi. Yang selanjutnya di langkah 8 diputuskan dari pilihan-pilihan tersebut, diputuskan mana yang terbaik. Yang terakhir untuk langkah ke-9, tidak sampai di situ, beliau-beliaunya ini setelah memutuskan juga tidak langsung lepas, tetapi dilihat lagi keputusannya, direfleksikan seperti itu. Apakah keputusannya ini baik atau seperti apa? Kemudian hal yang menarik terhadap ketiganya ini, dari ketiga kepala sekolah yang saya wawancara ini, yang menarik adalah prinsip yang mereka yakini dalam memutuskan permasalahan. Jadi dari ketiganya ini ada yang memegang, jadi lebih dominan maksud saya adalah prinsip lebih dominan dia memegang prinsip berbasis peraturan, ada yang lebih dominan berbasis rasa peduli, tapi juga ada yang dominan berbasis hasil akhir. Ini yang menurut saya sangat menarik sekali. Ternyata dari ketiga beliau-beliau yang sangat luar biasa ini mempunyai pemikiran yang berbeda di dalam untuk mengambil keputusan ini. Jadi ada yang berbasis peraturan, walaupun terlihat agak kaku, tetapi tidak salah juga karena ini sesuai dengan aturan-aturan yang harus
patuhi seperti itu. Ada yang berbasis rasa peduli seperti itu, karena beliaunya itu menganggap bahwa suatu kasus dilema etika itu pasti melibatkan orang, dan kita harus berbicara masalah hati. Jika memang itu beliaunya itu harus dikomplain karena keputusannya, beliaunya siap, karena dia lebih melihat ke rasa peduli. Ada juga yang berbasis hasil akhir. Ini menarik sekali dari pengalaman ketiganya ini. Jadi melihat dampaknya ke depannya, hasil akhirnya itu seperti apa, dilihat dia visioner dan sebagainya. Kemudian di akhir wawancara ketiganya saya tanya untuk rencana ke depannya dalam pengambilan keputusan seperti apa. Beliaunya bertiga ini jawabannya hampir sama, yaitu memanfaatkan pengalaman yang sudah ada selama beliaunya ini menjabat sebagai kepala sekolah untuk memutuskan permasalahan-permasalahan dilema etika tersebut. Ada yang ini sudah mempunyai pengalaman 12 tahun menjabat sebagai kepala sekolah, ada juga yang paling pendek yaitu 3 tahun. Tetapi walaupun 3 tahun itu sudah banyak sekali pengalaman dalam memutuskan dilema etika ini. Selanjutnya beliaunya bertiga ini juga akan memanfaatkan kekuatan yang ada di sekolah itu, artinya mengaktifkan Bapak Ibu guru untuk meminta saran, meminta istilahnya adalah mungkin ada solusi atau ide dari Bapak Ibu guru tersebut. Karena di sini dari ketiganya ini saya lihat beliau-beliaunya ini adalah seorang kepala sekolah yang sangat terbuka sekali menerima pendapat dari anak buahnya. Yang terakhir adalah apa yang akan saya lakukan nantinya setelah saya mendapatkan sharing pengalaman dari ketiga kepala sekolah yang sangat luar biasa sekali ini, menginspirasi saya untuk istilahnya adalah meniti jejak mereka, yaitu di dalam memutuskan suatu permasalahan itu harus mengikuti langkah-langkah. Apalagi setelah saya mempelajari modul 3.1 ini, saya akan berkomitmen akan berusaha untuk memecahkan masalah-masalah yang ada ini melalui 9 langkah pengujian pengambilan keputusan tersebut. Walaupun sebelumnya sebenarnya saya juga secara tidak sadar sebenarnya sudah melakukan hal tersebut walau tidak lengkap. Jadi tidak lengkap 9 langkah, tetapi dalam pengambilan keputusan sudah pernah saya ambil. Seperti ada satu siswa di mana satu siswa itu tidak masuk karena terkena cacar 1 minggu. Ini adalah paradigma, kalau saya lihat saya nilai-nilai yang bertentangan apa seperti itu. Di mana ini temanya sebenarnya sudah harus berganti, tetapi siswa ini baru masuk, dia belum menguasai tema yang sebelumnya. Ini saya termasuk dilema etika. Kalau saya masih mengajarkan tema tersebut, maka yang lainnya akan merasa dirugikan. Nah, ini kan nilai-nilai keadilan juga ada. Terus rasa kasihan juga ada ke siswa tersebut. Akhirnya saya lihat fakta-fakta dan sebagainya, saya putuskan kalau kita lihat paradigmanya adalah paradigma individu lawan kelompok. Untuk prinsipnya di sini saya lebih ke prinsip peraturan saya ambil, rasa peduli juga saya ambil. Di situ saya putuskan bahwa anak ini saya minta untuk melihat catatan dari temannya, menyalin catatan, mempelajari, saya dampingi di akhir jam KBM, terus saya buka untuk konsultasi lewat WA, saya libatkan orang tua juga untuk mendampingi anak tersebut dalam pembelajaran. Ini artinya adalah salah satu saya berbagi pengalaman dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Jadi insya Allah untuk kedepannya saya akan selalu berkomitmen untuk melakukan 9 langkah dalam penyelesaian kasus dilema etika. Baik semuanya, untuk dokumentasi wawancara saya terhadap ketiga kepala sekolah tersebut akan saya tampilkan setelah ini. Cukup sekian, semoga hasil refleksi dan hasil analisis wawancara saya ini bermanfaat bagi semuanya, dan hasil wawancara ini nanti bisa digunakan saya secara pribadi untuk meningkatkan kompetensi dalam memutuskan suatu permasalahan, dan bermanfaat untuk Anda semuanya untuk meningkatkan kompetensi dalam memutuskan permasalahan juga.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan wawancara saya terhadap 3 kepala sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yayu. Terima kasih telah berkenan meluangkan waktunya untuk sharing dengan saya ini Bu Yayu. Mohon izin sebelumnya Bu Yayu, ini percakapannya saya rekam sebagai bentuk dokumentasi saya Ya, untuk tugas dari guru penggerak. Siap. Untuk diskusi kali ini saya ingin tanya-tanya Bu Yayu. Jadi seperti kayak bentuk wawancara, membahas tentang pengalaman Bu Yayu selama menjadi kepala sekolah ini. Siap. Dalam pengambilan keputusan di sekolah itu seperti apa. Saya bisa mulai tanya-tanya Bu Yayu. Iya, silakan. Insya Allah saya jawab dengan sebenar-benarnya. Siap Bu Yayu, terima kasih. Yang pertama Bu Yayu, ini selama ini bagaimana Bu Yayu ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Jadi saya yakin ini Bu Yayu sudah mengetahui perbedaan antara dilema etika dan bujukan moral. Bagaimana cara Bu Yayu mengidentifikasinya, membedakan antara dilema etika dan bujukan moral? Begini Pak Guntur, kami punya pengalaman mengenai permasalahan yang pernah terjadi baru saja, ya sekitar 2 bulan yang lalu. Itu ada siswa kami yang ada di kelas 3 itu tidak mau masuk sekolah sekitar lebih dari 3 hari. Nah, hal ini kan pasti guru kelasnya lapor kepada saya bahwasanya ada muridnya yang tidak mau masuk sekolah. Kemudian saya bertanya dari guru dulu, mengapa sampai terjadi tidak mau masuk sekolah? Begini, siswa tersebut di dalam mengikuti pembelajaran itu perlu diketahui dulu bahwa SD kita itu untuk siswanya punya latar belakang yang sangat berbeda, baik itu sosial, ekonomi, budaya, agama, dan lain sebagainya, yang masing-masing punya karakter yang unggul dan ada yang kebiasaan yang sekiranya kurang baik diterapkan di sekolah. Waktu itu anak tersebut setiap mengikuti pembelajaran itu selalu membuat tidak nyaman pada temannya. Ya pokoknya ngelitis ya. Kemudian kalau berkata-kata sering tidak baik atau kurang sopan, tidak layaklah untuk diketahui atau diucapkan oleh anak tersebut. Suatu contoh, dia menyebut nama orang tua dari temannya dengan jangkar. Apa itu jangkar? Itu apa? Tidak pakai apa bapak atau ibu. Jadi sehingga pada waktu pembelajaran juga begitu, merusuhi temannya. Gurunya ya langsung mengetahui hal itu sehingga tidak bisa pembelajaran itu nyaman, enak bagi anak-anak yang lain. Sedangkan hanya anak satu itu saja. Kemudian bu gurunya ya tentunya memberikan nasihat. Ya menegurnya baik-baik bahwa hal itu jangan dilakukan kembali. Sehingga anak itu ternyata gurunya itu memberitahu, menasehati, menegur, diterima dengan tidak enak, katanya dimarahi oleh gurunya. Padahal saya tahu gurunya itu sabar di dalam memberikan mendidik, mengajar di kelas itu memang sabar. Memang guru sekarang kan harus penuh kesabaran, ketelatenan, karena tugasnya kan tidak hanya mengajar saja, tapi juga mendidik, membimbingnya selama di sekolah itu. Kemudian untuk yang lainnya kan orang tuanya yang mendidiknya.
Kemudian hari berikutnya tidak mau masuk selama 3 hari, 3 hari lebih. Kemudian gurunya lapor ke saya, sehingga saya juga menghubungi orang tuanya bahwa putranya selama sekian hari tidak mau masuk sekolah. Saya beri surat, tidak mau datang. Surat lagi, tidak mau datang. Saya ingin tahu apa penyebabnya. Dia menyampaikan kepada orang tuanya bagaimana, sehingga orang tuanya kok tidak mau mengantarkan putranya berangkat ke sekolah. Sehingga via telepon dia menyampaikan bahwasanya putranya katanya laporan kepada orang tua itu dimarahi terus. Padahal kita tahu bahwa anak tersebut selalu membuat tidak nyaman pada temannya di kelas itu. Selanjutnya orang tuanya mengatakan begini, Bu, anak saya tidak akan masuk sekolah jika gurunya tidak diganti. Kemudian hal ini ya tentunya ini saya cerita dulu ya, sehingga nanti saya tahu. Sehingga saya hubungi, saya komunikasikan dengan baik kepada orang tuanya bahwasanya kenyataannya bukan seperti yang dilaporkan oleh anak tersebut kepada orang tuanya, bahwa putranya itu tidak pernah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada siswanya dari guru itu, baik itu secara kerja kelompok maupun individu. Kemudian selalu melaksanakan ketidaknyamanan, membuat ketidaknyaman pada teman-temannya. Nah, ternyata orang tuanya paham dan menyampaikan bahwasanya di rumah memang tidak ada yang mendampingi. Ibunya itu sibuk bekerja di luar. Dia ikut neneknya. Neneknya kan otomatis neneknya juga bekerja, sehingga dia sepertinya tidak ada yang mendampingi, sehingga dia atau tidak ada yang mendampingi yang jelas, sehingga dia membuat mencari perhatian di kelas seperti itu. Kemudian orang tuanya tetap kekeh untuk minta diganti gurunya atau minta dipindah kelasnya. Hal itu kemudian ya kami sampaikan, kami komunikasikan dengan baik, karena sekolah kita kan tetap selalu berkoordinasi dengan wali murid, dengan masyarakat, dengan instansi pimpinan kita, guna pengembangan dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Akhirnya gurunya ya saya panggil, saya sampaikan cerita ini, dan memang benar gurunya itu hanya memberikan nasihat, menegur, tapi salah terima. Anak tersebut mengatakan dimarahi. Akhirnya orang tuanya paham, dan ya kita koordinasi, kita rangkul ya Pak Guntur ya namanya. Di satu sisi karena anak tidak salah, karena anak tidak mendapatkan pendampingan dari rumah, hanya dari sekolah-sekolah itu hanya berapa? 5 jam paling banyak. Jadi rumah itu kan sekitar berapa? 19 jam. Akhirnya orang tuanya tuh dulunya kekeh minta dipindah, minta diganti gurunya. Kalau tidak diganti supaya anak saya dipindahkan kelas. Lalu saya mengambil keputusan begini, kalau memang itu saya ganti gurunya atau saya pindahkan anak tersebut di kelas lain, di kelas satunya, maka nanti hal tersebut anak menganggap bahwa saya berbuat seperti ini tidak apa-apa kok. Ya sudah, lah ini nanti apa yang terjadi? Teman yang lain yang punya bibit seperti itu, tapi saat ini bisa dibimbing, dikendalikan hal itu, mengatakan, loh itu dulu ya tidak diapa-apakan, saya ya akan berbuat seperti itu. Sehingga saya putuskan anak tersebut tetap di kelas itu dengan guru itu, dan gurunya nanti tetap memberikan pendampingan di sekolah, membimbing, ya pokoknya gurunya itu tetap dengan sabar melatihnya, membimbingnya, mendidiknya. Orang tuanya juga akan seperti itu melakukannya dan mengatakan,
Bu, insya Allah saya akan mendampingi anak saya. Jangan sampai nanti ke depannya anak saya tetap berbuat seperti itu. Alhamdulillah anak tersebut sekarang sudah mau masuk sekolah dan gurunya saya beritahu berikan pelayanan, berikan pembelajaran yang terbaik guna anak-anak, karena sekolah dan guru tetap harus menciptakan kondisi pembelajaran di kelas atau kondisi di sekolah tetap kondusif, memberikan pelayanan yang terbaik, khususnya dalam hal proses pembelajaran. Jadi sekali lagi, kalau itu anak saya turuti apa kemauannya, maka apa nanti yang terjadi? Nah, itu mungkin bisa masuk di kasus apa ini, dilema etika. Iya. Ya, luar biasa ini Bu Yayu. Ini langsung sharing kasus ini. Sepertinya ada beberapa pertanyaan yang harus saya lempati, karena untuk pertanyaan yang kedua ini saya sebenarnya ingin bertanya mengenai cara menjalankan pengambilan keputusan. Tetapi tadi sudah dijelaskan dari kasus yang diceritakan Bu Yayu tadi, bisa saya simpulkan ini dari kasusnya tadi dilaksanakan identifikasi kasus, menggali fakta-fakta dari guru, bahkan melibatkan pihak terkait orang tua tadi dihubungi dan mencari alternatif jawaban yang berpihak kepada siswa kelihatannya tadi ya Bu Yayu, sampai memaksimalkan kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah seperti itu. Saya lompat saja Bu Yayu ke sebelumnya Pak Guntur saya tambahi. Kenapa saya komunikasi dengan orang tua wali murid terkait dengan putra-putrinya. Ini untuk memudahkan guru memahami karakter-karakter siswa. Sehingga kalau karakter siswa sudah diketahui oleh masing-masing guru, dengan otomatis mudah mendapatkan permasalahan anak tersebut. Sehingga sekolah bisa membantu memecahkan masalah yang asalnya, mohon maaf, tadi kan mungkin karena tidak mendapatkan pendampingan, tidak mendapatkan pokoknya didampingi oleh orang tuanya, sehingga masalahnya seperti ini dan bisa teratasi. Iya. Ya, memang di dalam filosofi KHD itu yang pembelajaran berpihak pada murid harus ada kerjasama atau kolaborasi guru dengan orang tua dan untuk melihat kebutuhan anak seperti apa, seperti itu. Saya lanjut Bu ya. Ini sebenarnya sudah terjawab juga ini untuk langkah-langkah yang prosedur seperti apa yang dilakukan oleh Bu Yayu tadi ini. Saya lanjut ke pertanyaan keempat ini. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Yayu anggap efektif ini di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti yang dicontohkan Bu Yayu tadi? Seperti itu. Begini, saya mencari efektivitas dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, saya melihat kebermanfaatan dari keputusan yang saya buat, saya ambil. Dan ini yang pertama, saya harus di dalam membuat suatu keputusan, pertama harus mengikuti aturan. Baru nanti keduanya hati atau perasaan. Sehingga nanti kami, karena secara psikologis itu kan ada hubungannya dengan perasaan. Sehingga nanti di kedepannya itu tidak ada masalah-masalah yang sekiranya membuat tidak baiknya dari segi anak itu atau gurunya. Jadi tetap mengikuti aturan. Tadi saya kan koordinasi itu salah satunya. Kemudian kalau di sekolah, menurut kurikulum kami, jika anak yang bersekolah tidak mau sekolah, dari lebih dari 25% tidak hadir, itu kan perlu ada nanti kedepannya tidak naik kelas. Ini aturan yang lama. Nah ini kan baru saja, sehingga kami mengendalikan supaya tidak terjadi anak itu tidak naik kelas. Ya, berarti ini untuk dilihat dari kebermanfaatannya. Ini luar biasa yang disampaikan Bu Yayu ini. Ini sama seperti yang saya pelajari ini, sudah mencakup malah ke prinsipnya ini. Saya tidak menyangka bahwa jawabannya sampai ke prinsip. Apa adanya. Ini kasus bagi saya kasus yang perlu segera saya tindak lanjuti. Iya, berdasarkan dilihat dari aturan, juga melibatkan hati, karena ini kasusnya adalah dilema etika, pasti adalah melibatkan dari manusia dengan manusia, juga melihat jangka panjang atau jangka pendeknya dampaknya tadi seperti itu. Untuk selanjutnya Bu ini
hal-hal apa saja ini yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama di kasus-kasus di 5 etika ini yang dialami oleh Bu Yayu ini? Tantangannya apa ini? Saya melihat itu ke depannya. Kan kita belum tahu dampak dari apa yang saya putuskan itu. Jadi saya menunggu. Nanti hasil dari keputusan yang saya lontarkan di situ nanti akan saya evaluasi. Mudah-mudahan apa yang saya putuskan ini benar, baik untuk siswa maupun baik untuk guru dan sekolah, sehingga tidak muncul masalah-masalah lain. Karena prinsip kita, sekolah kita ini adalah sekolah yang harus tetap memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, dengan melakukan itu tadi, koordinasi dengan orang tua, wali murid, di sini ada komite, ada guru-guru yang super. Pak Guntur perlu saya sampaikan, guru-guru saya ini luar biasa semua di dalam memberikan pembelajaran inovasinya untuk mengikuti, apalagi sekarang ada kurikulum merdeka. Waduh, saya sampai gedek-gedek. Waduh, guru-guru saya, alhamdulillah saya di sini tuh ikut menjadi pinter karena guru-guru saya juga pinter. Dan saya berpikir jangan sampai kedepannya ada masalah yang sekiranya terulang kembali, masalah yang kemarin itu. Ya, ini ya luar biasa Bu. Ini berarti untuk yang tantangannya ini berarti visioner ya, melihat dampaknya seperti betul. Apa, tetapi ini juga sudah diantisipasi Bu ya, dengan melakukan tindak lanjut dengan ini ya, evaluasi ke depannya. Iya, jangan sampai terjadi hal itu. Untuk selanjutnya Bu, ini apakah dalam penyelesaian kasus ini ada tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus di 5 etika, atau begitu ada suatu kasus langsung segera diselesaikan atau menunggu jadwal-jadwal tertentu Bu ya? Iya. Seperti itu. Namanya kasus, jangan sampai tertunda-tunda. Begitu ada kasus, kita langsung mencari kebenaran, kenyataan yang ada, ya langsung kita tindak lanjuti. Jangan sampai berlarut-larut. Ini saya juga melibatkan tidak saya sendiri. Pasti akan saya sampaikan pada guru-guru saya juga. Nanti kemudian mungkin ada ide-ide dari guru yang sekiranya kan yang lebih tahu karakter sebenarnya di kelas itu kan guru ya. Kalau kepala sekolah kan hanya sekilas saja taunya. Sehingga kami juga langsung tidak ada jadwal khusus Pak Guntur, langsung ada kasus yang sekiranya perlu segera ditindaklanjuti, ya langsung kita tindak lanjuti. Segera seperti itu. Iya. Jangan sampai ini berlarut-larut, nanti kan berdampak juga. Semakin melebar, semakin membesar seperti itu. Apalagi zaman sekarang. Iya benar-benar. Informasi itu semakin mudah diterima oleh orang lain. Dan kebenarannya kadang-kadang diragukan juga. Untuk selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor pendukung yang selama ini mempermudah Bu Yayu ini dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus di 5 etika tersebut? Seperti yang saya sampaikan tadi, jika ada kasus, ya saya bekerja sebagai guru itu dan kepala sekolah juga ya. Kepala sekolah sudah hampir 12 tahun. 12 tahun. Insya Allah ada pengalaman-pengalaman yang sudah kami terima. Nah, jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang baik maupun yang tidak baik, namanya pengalaman itu kan ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Nah, kita dari pengalaman-pengalaman itu yang sekiranya ada hal yang saya buat kebijakan atau keputusan itu dampaknya baik, itu saya lakukan kembali. Saya pakai untuk referensi. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman itu. Dan saya tidak pernah meninggalkan teman-teman guru saya. Jadi saya mungkin karena tadi guru saya tidak mengatakan yang tidak sebenarnya. Guru saya itu penuh dengan ide, penuh dengan kreativitas, penuh dengan inovasi, dan karakternya luar biasa. Memang betul-betul guru profesional. Pasti punya banyak ide yang nanti ide kita tampung, ide yang mana yang bisa kita terapkan di situ. Di samping itu kalau memang dari situ belum terpecahkan, saya masih punya pimpinan di dinas, saya punya mitra di komite, sehingga nanti jadi masalah itu bisa teratasi dengan cepat, tepat, dan bermanfaat.
Luar biasa ini. Berarti untuk faktor-faktor pendukungnya itu pengalaman selama 12 Iya, tahun. iya, Pengalaman adalah guru terbaik memang nih. Dan melibatkan potensi Bapak Ibu guru yang luar biasa juga. Iya, ada mitra sekolah, Bapak. salah satunya Artinya komite, ada pimpinan kita. Berarti kalau saya simpulkan ini kolaborasi semuanya ini Iya. untuk melibatkan yang Ini sekolah bukan milik saya. Saya hanya ditugasi, diamanai untuk mengelola sekolah ini. Terakhir nih Bu Yayu, dari semua hal yang telah disampaikan Bu Yayu tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Yayu petik ini dari pengalaman Bu Yayu selama menjabat sebagai kepala sekolah ini dalam mengambil keputusan kasus-kasus di Lima Atika? Saya pelajari dulu kasusnya, kemudian saya cari adakah peraturan-peraturan yang yang berhubungan dengan kasus tadi. Jadi saya tetap menggunakan aturan. Kemudian saya diskusikan dengan teman-teman dan nanti peraturan kita gunakan. Acuannya adalah peraturan. Yang pertama adalah saya bekerja pertama yang saya gunakan adalah peraturan. Kemudian nanti ada kesepakatan musyawarah bersama teman-teman dan tidak lupa hati harus kita ikutkan supaya nanti dampak jangka panjangnya itu bagus. Karena kita berhubungan dengan manusia. Iya, ini sangat luar biasa sekali jawabannya ini Bu Yayu. Sudah mencakup semuanya prinsip-prinsip dari pengambilan keputusan, melihat dari aturan, melibatkan hati di dalam keputusan dan melihat dampaknya juga. Ini melibatkan dari rekan-rekan semuanya. Baik Bu Yayu, cukup sekian untuk pertanyaan-pertanyaan saya. Saya sangat tercerahkan ini dari pengalaman Bu Yayu mengenai pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah. Mungkin ini jadi pembelajaran saya juga dalam mengambil keputusan mungkin terkait dengan masalah-masalah atau kasus yang terjadi di kelas saya. Mungkin saya bisa mengikuti langkah-langkah dari Bu Yayu ini untuk membuat suatu keputusan yang terbaik bagi siswa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat Pak Guntur. Terima kasih. Insya Allah. Tadi loh, saya bekerja ikut aturan yang ada. Kemudian tadi ya hati. Kemudian ada diskusi, saya melibatkan teman-teman. Karena kalau hanya sesuatu kalau dipecahkan satu orang itu baik, namun lebih baik kalau juga ada keterlibatan dari teman-teman yang bisa terlibat atau sebagai pelaku proses pembelajaran di kelas masing-masing. Iya, saya rasa cukup sekian Bu Yayu. Terima kasih atas pengalaman yang dibagikan, terima kasih juga atas nasihat yang diberikan, ilmu yang diberikan. Semoga kedepannya Bu Yayu tetap terjaga kesehatannya, sukses. Dan untuk kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu ya Pak Guntur. Sekali Sukses lagi selalu. terima kasih Bu Yayu. Mohon undur diri. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ahmad. Siang juga. Sebelumnya Pak Ahmad, ini saya minta waktunya sebentar untuk wawancara sebentar ini terkait dengan tugas saya di modul 3.1 mewawancarai kepala sekolah di instansi sekitar sekolah saya. Sebelumnya Pak Ahmad, saya mau izin ini saya rekam dan saya mau izin nanti untuk hasil rekaman ini saya publikasikan seperti itu Pak Ahmad ya. Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan Pak Ahmad, jenengan siapa dan kepala sekolah di mana seperti itu. Oke. Perkenalkan, nama saya, nama lengkapnya Pak Ahmad Sugiantoro, biasa dipanggil Pak Ahmad ya. Saat ini menjabat sebagai Kepala SDN Jati 3, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sudah hampir 3 tahun ya. Ya. Terima kasih Pak Ahmad, ini saya mohon untuk kesediaannya 5 menit sampai 10 menit Pak Ahmad untuk tanya jawab mengenai pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah di sekolahnya Pak Ahmad seperti apa. Yang pertama ini sebelum saya bertanya-tanya nih Pak Ahmad, karena ini pengambilan keputusan ini nanti ada terkait dengan dilema etika sama bujukan moral. Apakah ini Pak Ahmad ini
sudah mengetahui ini apa perbedaan dari dilema etika dan bujukan moral seperti itu? Secara garis besar saya insya Allah sudah mengetahui kalau dilema etika itu kita dihadapkan pada suatu pilihan yang mana pilihan tersebut benar dan benar. Jadi kita dituntut memilih salah satu padahal kedua-duanya juga benar. Seperti itu. Baik Pak Ahmad. Nah, Pak Ahmad sudah tahu nih bedanya antara dilema etika dan bujukan moral. Nah, ini Pak Ahmad ini kalau ada suatu kasus di sekolah misalnya, bagaimana ini Pak Ahmad membedakan ini adalah kasus dilema etika atau ini kasus bujukan moral? Jadi bagaimana cara Pak Ahmad mengidentifikasi kasus tersebut? Untuk mengidentifikasi, untuk membedakannya saya amati analisa secara sederhana. Kita lihat dari sudut pandang kedua-duanya. Nah, misalnya gini, di sekolah itu ada seorang ibu guru membawa anak, kemudian anak tersebut tidak bisa ditinggalkan karena tidak mau ikut siapapun kecuali ibunya sendiri. Nah, dari situ kan kita ambil kesimpulan bahwa seorang ibu itu melindungi anaknya itu kan sudah sesuatu yang benar. Nah, padahal di sisi lain kan bahwa benar juga saya seandainya melarang anak itu ibu guru tadi untuk membawa anaknya, karena guru kan dituntut profesional, harus memisahkan mana yang pribadi, mana yang tugasnya, seperti itu. Tetapi saya tetap nggak bisa memilih kedua-duanya atau melarang kedua-duanya. Saya ambil yang paling win-win solution, jalan tengah. Oke. Berarti caranya adalah mengidentifikasinya dengan cara analisa ya Pak Ahmad. Jadi apakah ini keputusan atau ini antara nilai-nilai kebajikan ini adalah benar-benar atau bertentangan benar dengan salah seperti itu ya. Selama ini nih Pak Ahmad ini dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dilema etika di mana dua-duanya sama-sama benar seperti itu ya, yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini bagaimana ini Pak Ahmad cara mengambil keputusan nih? Untuk mengambil keputusan itu tadi saya ambil yang paling, putuskan mana yang paling kecil akibat negatifnya atau madorotnya, seperti itu. Karena tidak mungkin saya mengakomodir semuanya, kalau tidak mungkin. Berarti diputuskan yang terbaik kan? Yang terbaik. Nah, ya. Untuk memutuskan terbaik ini mungkin ada langkah-langkah tertentu Pak Ahmad? Ya itu dengan berbagai pertimbangan, misalnya mana yang paling yang urgensitasnya dan sebagainya. Dilihat dari fakta-faktanya seperti itu ya. Seperti itu. Kita nggak boleh terlalu kaku. Oke, berarti dalam menjalankan pengambilan keputusan Pak Ahmad melihat dulu fakta-fakta, siapa yang terlibat, terus diputuskan mana yang terbaik untuk hal tersebut. Nah, ini Pak Ahmad ini dalam mengambil keputusan, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Ahmad lakukan ini? Atau mungkin langsung diputuskan atau ada langkah-langkah tertentu dalam pengambilan keputusan? Untuk mengambil keputusan itu kita lihat kasusnya dulu. Kalau kasus itu misalnya bisa segera diputuskan ya kita harus bertindak secara taktis, segera selesaikan, segera kita tangani. Tetapi jika itu memiliki dampak kalau kita tidak bisa memutuskan segera, nanti kalau kita putuskan secara sepihak nanti ada dampak-dampak negatifnya dari pihak-pihak terkait, kita membuat semacam jadwal atau gitu untuk minta pertimbangan, minta komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait, seperti itu. Nah, berarti ini bisa saya simpulkan bahwa sebelum memutuskan ini Pak Ahmad melakukan analisis dulu ini, ada langkah-langkah untuk mengenali nilai-nilai kebajikan yang ada di sana seperti apa, melihat kasusnya seperti tadi kan, terus kompleksitas kasusnya seperti apa. Hal-hal apa saja nih Pak Ahmad yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika dari benar tadi, yang paling efektif, yang dianggap Pak Ahmad paling efektif ini apa? Paling efektif tentu taktis, kita putuskan segera secara sepihak. Tetapi kan tidak semuanya bisa kita putuskan secara demikian. Akan tetapi solusinya bisa dengan komunikasi, diskusi, kemudian mediasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Nah berarti ini
jika ada masalah segera diputuskan ya, atau segera dicari problem solvingnya dengan mengkaitkan tadi, dengan melibatkan yang terkait tadi, tidak menunda-nunda seperti itu ya Mas ya. Ini hal-hal apa saja ini yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan khususnya untuk kasus dilema etika? Kita sebagai pemimpin itu dihadapkan oleh dua hal yang sulit. Di satu sisi kita ini harus menjalankan amanat negara ya, yang di situ berarti kita menjalankan undang-undang sampai ke bawah, aturan-aturan sampai tingkat bawah. Akan tetapi yang kita hadapi juga manusia yang punya ide, pemikiran-pemikiran, emosional yang berbeda-beda. Nah itu, maka saya tidak boleh kalau bisa itu kita jalankan sesuai aturan, tetapi kalau tidak bisa kita harus mengambil kebijakan yang tentunya kebijakan tersebut tidak boleh bertentangan secara ekstrim dengan aturan dari pemerintah itu, karena kalau sudah ekstrim bertentangan itu berarti melanggar kita ya. Seperti itu. Jadi di dalam kasus dilema etika ini kami juga mempelajari tentang paradigma dilema etika ini. Kalau seperti yang dijelaskan Pak Ahmad tadi ini, misalnya adalah seperti kayak paradigma rasa keadilan melawan rasa kasihan seperti itu ya. Kalau kita kan menghadapi yang dihadapi adalah manusia juga, nanti itu kita harus berpikir tadi ada yang disebutkan Pak Ahmad tadi, berpikir berbasis peraturan ya. Kita tetap melaksanakan peraturan tetapi tidak melanggar dari hak-hak dari ini ya teman-temannya Pak Ahmad. Tetap harus humanis luar biasa nih. Lanjut Pak Ahmad, ini apakah Pak Ahmad ini memiliki sebuah jadwal tertentu ini dalam menyelesaikan suatu kasus ini, atau Pak Ahmad ini melihat ada kasus langsung diselesaikan, ada kasus langsung diselesaikan, atau mungkin ada jadwal tertentu? Untuk penjadwalan dalam penyelesaian kasus itu tergantung konteksnya, kontekstual ya. Secara konteks kasus itu perlu dijadwal, misalnya kalau hanya perlu sekali penyelesaian dan bisa diselesaikan segera kan kita nggak perlu. Tapi kalau misalnya perlu jadwal penyelesaiannya tidak bisa sekali, kita membuat jadwal untuk mediasi, komunikasi dan sebagainya, supaya nanti putusan yang kita ambil itu benar-benar valid dan bisa diterima oleh semua pihak yang terkait itu. Berarti intinya adalah ada kasus langsung diselesaikan, tetapi kalau tidak bisa diselesaikan di hari itu juga, maka ada penjadwalan, istilahnya adalah kontinuitas gitu ya. Lanjutan untuk menyelesaikan. Tapi tidak berarti kita ngolor-ngolor waktu, tidak. Tapi harus segera mungkin gitu. Iya, mungkin melihat keadaannya seperti itu ya Pak Ahmad ya. Ini adakah seseorang di sekolah Pak Ahmad ini, atau faktor-faktor apa ini yang selama ini mempermudah Pak Ahmad, membantu Pak Ahmad dalam mengambil keputusan, khususnya adalah kasus-kasus dilema etika? Saya berusaha melibatkan semua pihak stakeholder yang ada di sekolah ya. Guru senior terutama, kemudian komite sekolah, kemudian wali murid, paguyuban, tokoh masyarakat, tokoh agama dan sebagainya. Saya mintai pertimbangan lah. Saya harus berkomunikasi dengan mereka-mereka itu supaya nanti putusan yang saya ambil itu tidak mencederai atau bertentangan dengan apa yang mereka kehendaki itu. Jadi tetap melibatkan semuanya ya Pak Ahmad ya. Nah, terakhir Pak Ahmad, ini dari semua hal yang telah disampaikan tadi ini, pembelajaran apa yang dapat Pak Ahmad petik dari pengalaman Pak Ahmad mengambil keputusan selama ini tentang kasus-kasus dilema etika seperti itu? Pengalaman real saya ya, ini ya seperti yang saya sampaikan di depan tadi ya, itu contohnya seorang ibu itu real memang ada bahkan sampai saat ini ya masih seperti itu, membawa anak, tapi sebentar lagi akan masuk ke KB ya, kelompok bermain, mungkin sudah agak beda nih. Untuk selama ini saya perbolehkan membawa anak, tapi dengan catatan tidak boleh mengganggu jalannya pembelajaran seperti itu. Kan guru kan ya memang seharusnya nggak boleh, tetapi guru kan yang bukan teknisi mesin, operator mesin ya. Kalau mesin misalnya kan ditinggalkan nanti bahaya, tapi itu kan bisa anaknya dikasih mainan, duduk di sudut, bahkan ikut belajar juga mungkin anaknya ya. Berarti ini pembelajaran yang bisa diambil adalah
di kasus dilema etika ini sulit ya Pak Ahmad ya untuk memutuskan ya. Sulit. Dan kita harus melibatkan hati ya, harus humanis dalam memutuskan hal tersebut karena yang ini kan ada benar dan benar karena dua-duanya dari yang pilihan itu adalah benar, dari pertimbangan mana yang lebih baik seperti itu. Baik Pak Ahmad, ini adalah pertanyaan terakhir tadi itu. Terima kasih ini Pak Ahmad telah memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya dan saya ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Saya akhiri untuk sesi wawancara kali ini. Ya, tidak ada kata-kata apa lagi Pak Ahmad. Saya hanya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Semoga Pak Ahmad sukses di sekolahnya dan bisa mengambil keputusan yang terbaik bagi semua kasus. Seperti itu ya Pak Ahmad ya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Ini mohon maaf, ini ada tugas kami dari JGP untuk melakukan sharing ini dengan kepala sekolah. Pertama-tama saya mohon izin Pak, ini saya rekam sebagai dokumentasi saya untuk bukti nanti penugasan dari saya. Jadi nanti saya izin juga nanti saya publikasikan Pak ya, seperti itu. Yang pertama boleh diperkenalkan diri dulu Pak. Terima kasih Pak Guntur yang telah mewawancarai saya. Nama saya Muhammad Andi. Saya selaku Kepala Sekolah SDN Gesian 2 dan serta di SDN Banyubang Kecamatan Gerabakan. Oh, jadi Pak Andi ini ngerangkap dua ya, Banyubang dan Gesian 2. Baik Pak Andi, ini ada beberapa pertanyaan nih yang mau saya tanyakan kepada Pak Andi terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin di sekolahnya Pak Andi. Yang pertama, ini perlu saya ketahui dulu ini, apakah Pak Andi ini sudah mengetahui tentang perbedaan antara dilema etika dengan dilema moral, karena nanti kita pertanyaannya akan terkait dengan hal tersebut. Dilema etika saya sudah paham dan bujukan moral saya sudah paham. Tapi kalau dilema etika itu kan antara betul lawan betul, kalau bujukan moral betul dengan salah gitu kan ya. Oh iya. Iya Pak, iya benar-benar. Saya malah yang salah mengatakan tadi, malah bilang bahwa dilema moral, bujukan moral ya. Baik Pak Andi, mengenai dilema etika dan bujukan moral ini selama ini Pak Andi sebagai kepala sekolah ini, bagaimana Pak Andi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan ini dilema etika, ini bujukan moral, membedakan itu bagaimana Pak Andi? Ketika kami ada dilema etika, ketika kami harus memberikan sebuah keputusan itu mana yang terbaik buat sekolah kami, itu di salah satu sisi kita ada sebuah aturan yang sebenarnya tidak boleh, tapi kita karena ini demi kemaslahatan anak-anak kita, itu akhirnya kami juga harus memberikan sebuah keputusan yang keputusan itu antara benar kita mengangkat ini dan untuk salah menurut aturan, tapi ketika kita menggunakan dilema etika kita harus terpaksa untuk, karena kita harus memberanikan diri untuk membuat keputusan dan arahnya ke anak dan ke negara itu aja. Berarti kesimpulannya untuk mengidentifikasi, untuk membedakan ini kasus dilema etika atau ini kasus bujukan moral, ini pertama kali yang dilakukan Pak Andi ini apa ini? Ya, kita harus memilah-milah, kita harus mengidentifikasi ketika ada itu salah sesuai dengan aturan pemerintah, salah sesuai dengan norma-norma agama yang ada, maka itu kita namakan bujukan moral. Ketika kita sesuatu itu baik untuk anak, tetapi kita juga harus membuat keputusan yang secara cepat dan lugas, walaupun itu banyak tantangan-tantangan dari teman-teman, kita harus juga itu namanya dilema etika. Tapi etika itu kita harus bisa memilah-milah. Terima kasih Pak Andi. Berarti ini dilakukan identifikasi apakah di sini ada pertentangan dengan hukum ataupun suatu
kode etik ataupun etika, di mana kalau ini bertentangan maka disebut bahwa bujukan moral. Jika itu adalah benar-benar maka dilema etika. Selanjutnya adalah Pak Andi, ini sebenarnya tadi sudah terjawab di pertama, tapi ini saya pertanyakan lagi ya Pak Andi ini. Selama ini bagaimana Pak Andi ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini? Tadi sempat disebutkan bahwa keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang Pak Andi ambil adalah harus berpihak kepada murid ini. Terutama untuk kasus-kasus di mana ini dua-duanya sama-sama benar, jadi sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Mau diambil keputusan yang ini benar, yang ini juga benar. Cara memilih untuk keputusan yang dianggap Pak Andi paling tepat itu seperti apa? Ketika kami membuat sebuah keputusan, seperti kemarin saya tidak punya sebuah guru agama, saya harus bertindak cepat. Saya tanya guru-guru bagaimana keadaan anak-anak dan bagaimana keadaan sekolah kita ketika kita tidak punya guru agama. Langsung saya membuat surat kepada teman-teman, saya carikan guru agama dan secepat mungkin saya untuk eksekusi untuk sebagai guru ekstra agama, walaupun itu ada sesuatu tatanan yang mungkin tidak etis ya kalau kita membuat istilahnya outsourcing, tapi itu demi anak. Dan saya harus mengelola keputusan saya, apakah ini jangka panjang ataukah ini jangka pendek. Saya harus berpikir global untuk menangani guru saya itu. Nah, menarik nih dari jawaban Pak Andi ini. Jadi intinya adalah suatu keputusan itu Pak Andi adalah menimbang jangka panjang pendeknya, juga menimbang apakah ini kebermanfaatannya untuk anak seperti apa. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak Andi yang dilakukan Pak Andi ini selama ini dalam memutuskan ini? Apakah ada langkah-langkah tertentu atau cukup dipertimbangkan bahwa ini baik bagi anak, maka saya langsung eksekusi, atau mungkin ada prosedur tertentu di dalam memutuskan itu? Saya tentu saja satu melihat anak dulu. Bagaimana sih anak ketika tidak ada gurunya, apakah dia berkeliaran? Karena ini kalau guru agama itu krusial, ketika tidak semua guru kelas yang bisa mengajar guru agama, karena nanti ketika dia salah untuk mengambil keputusan, salah juga ketika dia akan mengambil dalam pembelajaran agama. Akhirnya saya harus saya mengkondisi anak itu bagaimana, yang kedua kondisi keuangan sekolah bagaimana, yang ketiga saya harus bicara sama guru-guru dan saya harus memastikan guru-guru kami mengatakan iya ketika harus eksekusi sebuah keputusan. Karena ini jangkanya ada jangka pendek, ketika nanti ada guru yang lain, karena ini outsourcing, ketika ada guru-guru yang lain berarti guru ini harus diapakan. Kalau jangka panjangnya, kalau memang tidak ada pengganti dia akan terus saya akan berdayakan di situ sampai kapanpun, tetap ketika saya di sana tetap akan saya pakai untuk jadi guru agama gitu. Baik Pak Andi. Selanjutnya Pak Andi ini, hal-hal apa saja ya Pak Andi yang selama ini Pak Andi ini anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya untuk kasus-kasus seperti dilema etika itu? Yang efektifnya kira-kira apa? Yang dianggap efektif? Yang saya anggap efektif gini, menurutnya yang bagaimana, apa banyak yang mana gitu. Jadi bermanfaatnya banyak yang mana. Ketika banyak di sekolah, monggo silakan Anda lakukan di sekolah. Ketika menurutnya istilahnya kebermanfaatnya di luar, banyak yang di luar, ya monggo kita itu. Jadi ada sebuah pertimbangan kasus-kasus itu harus diselesaikan. Seperti banyak ya, ada teman-teman itu jadi pengurus GPAI atau apa ya, kita lihat itu mudorotnya banyak di sekolah atau di luar gitu. Kita kan harus menimbang seperti itu. Ketika banyak di sekolah kebermanfaatannya, ya kita pakai di sekolah, nggak usah keluar dulu, karena ini ada anak-anak yang membutuhkan ini seperti itu. Seperti itu Pak Andi. Ini Pak Andi ini jadi kepala sekolah ini kan sudah lama ya. Pasti
sudah sering menghadapi kasus-kasus dilema etika ini, di antara benar, keputusan benar dengan benar. Menurut Pak Andi atau mungkin Pak Andi ini ingat nih, dalam menangani kasus-kasus dilema etika ini yang paling menantang atau mungkin tantangan dalam mengambil keputusan ini, hal apa ini? Hal apa saja yang menjadi tantangannya? Tantangan bagi saya karena ini ya, tantangan saya itu itulah pembinaan. Apalagi kalau kita itu ada salah satu guru yang semulanya dia teman saya, itu harus saya bina. Dan saya bina itu harus mulai bina 1, bina 2, bina 3, sampai bagaimana mereka sadar akan kesalahan-kesalahannya mereka sendiri. Dan mereka harus memperbaiki dengan catatan-catatan. Jadi mereka juga setiap kali saya observasi bagaimana kinerjanya dia, bagaimana kedatangannya dia, dan nantinya ketika dia sudah baik, nanti juga kita akan evaluasi kinerjanya. Jadi sebagai kepala sekolah itu memang kompleks permasalahannya, di samping permasalahan anak, permasalahan orang tua dan guru-guru di sekolah. Ini yang harus kita pahami di sekolah. Jadi kalau bisa saya simpulkan, tantangannya adalah bagaimana menyelesaikan kasus-kasus dilema etika tersebut sehingga nanti kasus-kasus dilema etika itu bisa mengubah ataupun mengembangkan kompetensi dari guru, mengubah hal-hal positif dari kasus anak seperti itu. Selanjutnya Pak Andi ini, apakah Pak Andi ini memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu ini dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apa Pak Andi langsung menyelesaikan di tempat terjadinya kasus tersebut atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau memiliki, ini bentuknya seperti apa dan prosedurnya seperti apa yang dijadwalkan? Saya ada 2. Yang pertama itu terkait dengan individu. Kadang saya panggil guru tersebut ke ruangan saya, dan saya bicara bagaimana, kenapa sih hal seperti ini terjadi, seperti itu. Enggak apa-apa, hal seperti itu terjadi enggak apa-apa, tapi bagaimana si A ini harus menyelesaikan, mereka bercerita, terus solusinya gimana. Jadi saya tidak memberikan sebuah solusi, tapi mereka sendiri yang memberikan solusi. Dan pertanggungan jawab moral ketika dia menjawab seperti itu, ya konsekuensinya harus dilaksanakan. Jadi bukan kami yang memberikan solusi, tapi mereka sendiri memberikan solusi, dan itu harus ada buku catatan pembinaan bagi saya. Yang kedua yaitu tentang pembinaan global. Biasanya ketika saya ada suatu permasalahan di suatu sekolahan yang sifatnya demi anak ya, dan demi kebaikan guru-guru saya langsung berjamaah gitu. Saya omongi semuanya, teman-teman seharusnya gini, supaya mereka paham. Jadi tidak ada justifikasi dari saya, kamu salah, enggak. Tapi mereka harus pertama yang saya tingkatkan yaitu sadar diri. Oh iya Pak, ternyata saya salah. Apa ini? Jadi saya minta laporan satu-satu. Jadi enggak, istilahnya itu yang global. Jadi kalau individu pasti individu, kalau global ya kita laksanakan secara global itu Pak. Berarti ini istilahnya adalah insidental atau ada jadwal Pak, mungkin kayak gini. Senin ini enggak ada. Jadi saya tergantung ada sebuah penyelesaian yang secepatnya harus saya selesaikan. Jadi saya enggak ada jadwal. Oke, berarti ini tidak ada jadwal di mana nanti ini penyelesaiannya untuk masalah-masalah dilema etika ini. Kalau saya catat di sini adalah bisa dilakukan dari prosesnya yang dijelaskan Pak Andi tadi adalah proses coaching di mana. Terima kasih Pak Andi. Lanjut Pak Andi ya. Masih ada beberapa pertanyaan nih Pak Andi. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Andi ini dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika itu? Kebetulan ada. Jadi di salah satu teman guru itu ada, karena dia pikirannya juga sudah dewasa. Jadi ketika saya harus mengambil sebuah keputusan, saya harus menimbang dan mengingat dari masukan-masukan teman-teman. Jadi ada salah satu atau dua orang yang saya percaya untuk
memberikan masukan kepada kami. Soalnya kami sendiri tidak bisa mengawasi secara penuh. Kami perlengkapan, jadi kami harus memberikan kepercayaan kepada teman-teman untuk memantau hal tersebut. Terima kasih Pak. Ini pemimpin yang sebenarnya adalah yang kami rindukan. Ini adalah pemimpin yang terbuka, di mana juga pemimpin yang memanfaatkan kekuatan intern dari sekolah. Terakhir Pak Andi, ini dari semua hal yang disampaikan tadi, mulai dari perbedaan antara dilema etika, bujukan moral, terus cara mengidentifikasinya dan seterusnya, ini pembelajaran apa ini Pak Andi yang dapat dipetik ini dari pengalaman Pak Andi mengambil keputusan dari Pak Andi selama ini menangani dilema etika ini? Pengalaman apa yang merupakan pengalaman menarik yang bisa dipetik dari Pak Andi ini? Kalau pengalaman yang menarik menurut saya ketika dilema etika, saya itu memberikan sebuah keputusan, tetapi tidak ada salah satu pun yang merasa dirugikan. Jadi mereka biar istilah bahasa Jawa diwongke. Jadi ketika kita menguang-uang, insya Allah urusan kita juga akan dipermudah dan mereka akan merasa dihargai di sekolah itu, dan mereka ketika ada tugas-tugas tertentu mereka akan menjalankan dengan baik. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih Pak Andi. Ini sudah terjawab semuanya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya ajukan tadi. Ini juga mencerahkan bagi saya ini, untuk ada kata-kata diwongke ini akan memberikan suatu dampak yang luar biasa sekali ya. Ini bahkan tadi Pak Andi mengatakan bahwa apa yang kita lakukan, kalau kita istilahnya mempermudah orang lain, kita juga akan dipermudah. Terima kasih Pak Andi ini atas waktunya, kesediaannya juga saya wawancara ini terkait dengan tugas saya di program Guru Penggerak ini. Semoga ini diizinkan saya publikasi Pak Andi ya, untuk jawaban seperti ini. Terima kasih atas izinnya, dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak atas partisipasi Pak Andi di sini untuk menjawab saya di penugasan saya demonstrasi kontekstual di tugas modul 3.1. Sekali lagi terima kasih Pak Andi.